Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau review masalah velg ya. Jadi untuk kalian pemuda nih biasanya ya, yang suka ganti-ganti velg gitu ya. Untuk kalian yang punya Innova Ribbon, velgnya masih standar. Ya memang kalau standar itu, apalagi yang tahun 2020 ya, itu velgnya masih jadul banget teman-teman, warnanya silver kayak gitu, dan gak enak banget dipandang ya. Tulis dulu, masih ada kendaraan. Dia velgnya masih jadul banget, warnanya silver. Nah yang mau saya review, jadi bagaimana rasa berkendaranya mobil Innova Ribbon ini setelah kita ganti velg yang aftermarket ya. Jadi velg Innova Ribbon ini sudah kita ganti ke ukuran 17 ya, R17 untuk profil bannya itu 255 kalau nggak salah. Nanti tak tuliskan aja di ini, tak sampaikan videonya kayak gitu. Jadi apakah rasa berkendaranya berubah? Jawabannya kalau mobil saya ya, kalau mobil saya iya berubah. Jadi yang awalnya itu pada waktu belum tak ganti velg teman-teman, masih velg orisinilnya, masih ban orisinilnya itu enak banget. Kita buat jalan-jalan tuh enak. Tapi setelah kita ganti sebenarnya tetap enak ya. Setelah kita ganti itu tetap enak. Jadi saya ganti velg itu di bulan Desember 2023. Nah video ini tak buat di bulan November 2024, berarti ada sekitar sudah 1 tahun ya Bu ya. Nah ada sekitar 1 tahun lah untuk bannya ya gitu ya. Jadi pas pada waktu awal-awal kita ganti ban itu ya, sama ganti velg itu enak teman-teman, masih enak rasanya, masih seperti velg dan ban bawaan dari original atau dari pabrik kayak gitu, nggak ada beda, tetap enak kayak gitu. Nah setelah berjalan beberapa bulan ya, mungkin sekitar 7-8 bulan, itu mulai kerasa teman-teman ya. Jadi yang kerasa itu ketika kita jalan di jalan yang nggak rata, itu mulai kerasa agak-agak apa ya, duduk-duduk kayak gitu teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah ini faktor dari ban atau dari velg ya, atau mungkin kita harus ini cek kaki-kaki kayak gitu ya. Tapi tak pikir ini dari ban sih teman-teman, karena banyak yang merekomendasikan nanti kita disuruh ganti ke merek yang lain kayak gitu, yang dia notabene katanya lebih karetnya lebih empuk teman-teman dan awet gitu ya. Jadi memang kalau untuk saat ini ya, pemakaian 10 bulan velg dan ban ini dia mulai kerasa mulai kerasa. Kalau di jalan yang nggak rata itu mulai gelombangnya itu kerasa, terus agak-agak keras sih, memang agak keras. Tapi bukan dari sekoknya, bukan, saya yakin mungkin dari bannya ya teman-teman. Karena pada waktu ban baru itu enak banget. Kita di perjalanan pegunungan yang naik turun jalan bergelombang-gelombang itu tetap enak sih. Cuma kalau sekarang memang sudah mulai kerasa. Kalau mau tak ganti itu eman-eman teman-teman ya, karena bannya tuh masih, badeknya masih tebal. Mungkin nanti kalau misalkan kita pengen ganti ya tahun depan ya, mungkin ya tahun depan kita ganti bannya kalau dia sudah mulai halus ya. Nanti kita coba cari-cari referensi ban merek apa yang sekiranya enak ya dan tahan lama sih untuk tingkat kelenturan atau keelastisitasan dari karetnya gitu. Nanti barangkali teman-teman tahu ya merek ban yang bagus, yang dia notabene empuk, dipakai nyaman kayak gitu, nanti tolong komentar ya di video ini ya teman-teman gitu. Sampai mobil ini ya, untuk saya mengurangi apa ya, ke agak ini ya, agak kerasa ya kalau di jalan yang nggak enak itu ya, bergelombang itu sampai tekanan bannya itu tak kurangin teman-teman. Jadi yang depan itu tinggal 28 PSI, yang belakang itu kalau nggak salah 29 PSI teman-teman gitu. Tapi juga masih kerasa nih, masih kerasa kalau di jalan yang nggak rata itu
masih kayak kaku gitu loh teman-teman ya, nggak kayak naik ribbon gitu loh. Tapi saya yakin ini karena bukan karena velg sih, tapi ini karena bannya. Mungkin entah itu komponen karetnya atau apa sudah mulai keras gitu loh ya. Nah, barangkali nanti teman-teman tahu rekomendasi merek yang recommended ya, nanti tolong dikomentarin video ini ya, biar jadi referensi saya nanti ganti ban apa gitu supaya enak. Soalnya saya coba punya temen ya, saya nggak di endorse ya, saya coba pakai punyanya temen, itu dia malah pakainya R18 ya, bukan R17. Dia pakai R18, ukuran bannya 225 kalau nggak salah, itu saya lupa, 225 itu kalau nggak salah. Itu enak teman-teman, jadi empuk gitu loh rasanya itu empuk gitu. Tapi memang beda merek ya, saya nggak sebut merek ya, tapi saya tahu mereknya apa gitu ya. Saya nggak sebut merek, nanti dikira saya endorse ataupun menjelekkan salah satu enggak. Tapi memang kalau punya saya ini rasanya agak keras sih ya. Nah, ini kena potongan jembatannya aja kayak kerasa, duduk kayak gitu ya. Kalau kita jalan di jalan yang apa namanya tuh, yang rata kayak gini ya enak-enak aja. Tapi kalau kita udah masuk ke jalan-jalan kampung yang bergelombang itu mulai nggak nyaman gitu loh. Dan saya yakinin bukan karena velg, karena pas pada waktu awal ganti itu enak banget teman-teman ya. Itu sih. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau ganti velg, benar-benar di ini ya, fitting yang tepat ya. Cari referensi dulu kayak gitu. Kalau misalkan penggunaan di kota-kota sih teman-teman pakai R18 kayak gitu sih ya, oke-oke aja sebenarnya ya. Apalagi kalau nggak untuk muatan banyak gitu ya, itu oke-oke aja. Tapi kalau saya sih karena dulu pernah gesrot ya, saya dulu pernah pakai velg itu yang ini sampai over fender kayak gitu. Itu gesrot teman-teman, dan kebesaran juga sih velgnya pada waktu itu. Itu tak buat ngangkut madu 1 kental kalau nggak salah dia, atau 1,5 kental, itu langsung gesrot. Bannya itu sobek-sobek teman-teman gitu. Dan sekarang kalau kita punya mobil ya, penampilan boleh, tetapi kita utamakan tetap kenyamanan teman-teman gitu loh ya. Jadi kita nggak mengorbankan kenyamanan. Apalagi kalau Innova ini kan basicnya kan mobil keluarga nih ya, mau nggak mau nanti suatu saat kan pasti ada keluarga yang ikut gitu kan, 7-8 orang kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kebesaran velg itu kan juga tetap gak nyaman teman-teman, karena kita cari Innova kan cari nyaman dong gitu ya. Jadi itu aja sih teman-teman yang mau tak sampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai mau ganti velg ya, kalau saran dari saya, kalau memang keluarga banyak, perjalanan pegunungan kayak gitu ya, R17 cukup sih teman-teman. Penampilan juga sudah oke sih. Tapi kalau untuk kita lihat ini ya, penampakan kayak gitu ya, memang yang paling bagus itu di R18. Kalau ET-nya berapa gitu saya kurang ini ya, kurang paham. Pokoknya yang bisa rata body lah. Kalau punya saya ini belum rata body sih teman-teman, nggak tahu ya. Kemarin tuh pas pada waktu saya pesen velg, saya tanya ke penjualnya, itu katanya rata body nggak om gitu. Iya om, rata body gitu. Tapi ternyata nggak rata body juga sih, kurang lebar sih, velgnya kurang lebar mungkin, atau ET-nya kurang ini ya, jadi kurang kesini gitu ya. Tapi nggak masalah sih, secara penampakan sudah lumayan sih teman-teman. Nah, itu kebetulan di depan ada jalanan rusak ya. Nah, ada jalanan rusak, kita juga sambil ngetes ban ini. Nah gini, coba ya. Nah, ini ada agak kayak rasanya itu kayak bannya itu kelebihan angin gitu loh teman-teman, rasanya. Tahu ya, ban yang kelebihan angin. Nah, kayak gitu rasanya. Setelah 11 bulan pemakaian ban ini gitu. Kalau dulu enggak sama sekali. Jadi enak banget, empuk banget, enak gitu loh. Dia tetap kayak rasanya itu kayak velg dan ban bawaan pabrik itu. Pas pada waktu awal-awal kita beli, dia mulai kerasa itu mungkin di 7-8 bulanan lah, itu baru kerasa. Jadi kayak persis rasanya itu kalau
kayak ban kita itu kelebihan angin, persis kayak itu rasanya yang tak rasakan sekarang ini, gitu ya. Jadi ini saya masih cari-cari referensi ban aja. Nanti tolong ya teman-teman ya, komentarin ya di kolom komentar ya, merek apa sih yang bagus gitu ya, yang enak dipakai gitu ya. Ukurannya mungkin sekitar 255 per berapa ya, per 55 ya kalau nggak salah, lupa. Coba nanti ini di komentarin aja video saya ini ya. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa kita buat kontennya. Semoga kalian yang pengen punya cita-cita Innova Reborn segera terwujud, segera bisa kebeli ya teman-teman. Ini kita sekalian konten, sekalian mau ngajak bocil jalan ya ke tempat mainan. Tuh, wis pokoknya tiada tara lah ini Innova Reborn ya untuk kenyamanan. Pokoknya bannya nggak dimacem-macemin aja, ini enak sebenarnya. Ya kalau jalan-jalan seperti ini sih masih enak, asalkan nggak bergelombang aja sih kalau ban saya ini. Oke, sementara itu dulu. Jangan lupa di subscribe, di share. Nanti kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan. Dan satu lagi saya minta tolong itu tadi, tolong dikasih referensi saya merek ban yang enak untuk dipakai di mobil saya ini. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.